Rosian Anwar menyebut ini sebagai angkatan 45 karena kemerdekaan itu adalah syarat mutlak sejati sebuah bangsa. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara tentang sastra, lebih tepatnya kesusastraan pada periode 1945 atau lebih akrab lagi disebut sebagai periode 45. Kenapa periode ini disebut sebagai periode angkatan 45? Ini masih banyak sekali kontroversinya, tetapi kali pertama yang menggunakan nama angkatan 45 adalah Rosian Anwar di majalah Siasat yang terbit pada 1949, tepatnya pada tanggal 9 Januari. Nah, polemik yang muncul dari nama itu salah satunya pertama ya, karena nama kelompok para pejuang menggunakan 45. Jadi orang-orang tidak sepakat kalau periodisasi sastra ini disebut sebagai angkatan 45. 45 lebih tepat sebagai angkatan yang diberikan kepada pejuang pertama. Yang kedua, nama yang demikian itu 10 tahun yang akan datang tidak bisa terpakai lagi karena sudah tergolong tua. Itu yang pertama. Kedua, alasan yang ketiga, nama itu terlalu sempit untuk gerakan yang besar, yakni gerakan pembebasan martabat manusia. Dan alasan yang terakhir, ya, angkatan 45 itu angkatan yang naas. Loh, angkatan yang naas bagaimana maksudnya? Angkatan yang naas karena proklamasi kemerdekaan tidak lama kemudian ya diikuti oleh bubaran-bubaran yang tidak mengembirakan. Ada cekcok, saling fitnah, culik menculik, bahkan pembunuhan, korupsi mulai muncul ya. Itu orang-orang tidak sepakat dengan nama itu. Ya, terlepas dari situ ya, konflik-konflik itu, Rosian Anwar sendiri ya mengaku bahwa angkatan 45 ini penting ya karena ini sebagai identitas suatu bangsa. Perkembangan kebudayaan yang sejati terjadi mulai dari situ karena Indonesia sudah mulai merdeka ya. Nama-nama yang pernah dipakai kalau angkatan 45 ini yakni ada yang menyebut sebagai nama alternatif yang lain ya, angkatan kemerdekaan, angkatan Khairil Anwar, angkatan perang, kemudian angkatan sesudah perang, angkatan pembebasan, angkatan gelanggang, angkatan sesudah bujangga baru, angkatan mutakhir. Muncul nama-nama itu, ada referensi-referensi lain, tapi kalau saya pribadi itu lebih enak menyebut angkatan 45 gitu. Terlepas dari pro kontranya ya. Nah, pada tanggal 19 November 1946, Khairil Anwar beserta kawan-kawannya kemudian mendirikan organisasi seniman yang bernama Gelanggang. Lah, kenapa organisasi seniman itu disebut sebagai Gelanggang? Karena dibarengi dengan surat kepercayaan Gelanggang yang muncul ya pada 18 Februari 1950, di mana perjanjian itu intinya antara lain sebagai yang saya bacakan ya. Kepribadian seseorang hendaknya menjadi pegangan dan ukuran nilai mencipta. Dua, nilai-nilai baru harus ditempatkan setelah nilai-nilai lama dihancurkan. Jadi sungguh-sungguh membentuk yang baru. Yang ketiga, pencipta harus ada kebebasan penuh untuk menghasilkan ciptaan. Yang terakhir, tekanan diletakkan pada kebudayaan dunia, yaitu sifat universal kesenian Indonesia. Jadi poin surat perjanjian Gelanggang itu ada 4 poin tersebut ya. Nah, jadi kalau berdasarkan ciri-cirinya, angkatan 45 ini secara isi kebudayaan universal, kemanusiaan yang universal dan membentuk identitas nasionalisme di dalam dirinya.
Yang kedua, cara pengucapannya ini sangat ekspresionisme seperti di saat kerja Chairil Anwar, ya benar-benar ekspresi diri gitu. Yang keempat, yang ketiga menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kelima revolusioner, maksudnya merombak tradisi sastra sebelumnya. Revolusioner di sini lebih ditekankan pada merusak tatanan lama, membentuk tatanan baru dalam estetika sastranya maksudnya ya. Kemudian yang terakhir persoalannya meliputi segala lapangan kehidupan. Ya, ini yang menjadi ciri-ciri khas angkatan 45. Nah, sedangkan pengarang-pengarang yang ada di angkatan ini cukup banyak ya daripada sebelum-sebelumnya. Di sini ada Abdiat Kartamiharja, ada Idrus, ada Mukhtar Lubis. Kemudian kalau puisi ini ya tentunya Chairil Anwar lah ya, ada Rifai Apin, ada Surul Sani, ada Sitor Situmorang ya. Sedangkan kalau yang giat menulis cerpen ini dan sifatnya humoris, jadi agak realistis gitu ya. Ini ada Surul Sani, dia juga menulis cerpen. Kemudian Trisno Sumarjo kalau yang menulis kisah, jadi ini sebuah pemaparan kayak gitu ya. Idrus, kemudian ada Mukhtar Lubis ya. Kemudian yang menulis drama ada El Hakim dan Uti Tatang Sontani. Kemudian yang sangat kuat dalam menulis esai hanya ada satu nama, yakni Habib Yasin ya. Salah satu contoh yang kuat yakni Chairil Anwar, pelopor angkatan 45 ya. Itu tidak banyak yang menolak tulisan-tulisan Habib Yasin. Mengapa? Karena kuat, karena ada data-data, ada basic data. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa kekuatan Habib Yasin itu adalah pada dokumentasinya. Dia memiliki banyak sekali dokumentasi, bukti-bukti kekaryaan, dan yang ketika ia menuliskan esainya, ia bisa memiliki data yang otentik yang bisa menjadi kekuatan di dalam esainya ya. Selain itu, selain menulis esai, dia juga menulis kritik ya. Bahkan di situ Habib Yasin merasa sedih, dia tidak menulis karya yang lain, dia lebih memilih menulis kritik sastra karena jarang sekali ya, bahkan sampai saat ini jarang sekali orang-orang yang menulis kritik sastra. Nah, kemudian ada nama-nama lagi, Abdiat Kartamiharja tadi sudah saya sebutkan ya, ada Mukhtar Lubis, ada Habib Yasin, ada Sitor Situmorang, ada Pramoedya Anantatur. Lah ini Pramoedya Anantatur ini sastrawan besar ya, sastrawan yang memiliki banyak polemik tentunya ketika di Indonesia, tetapi Pramoedya Anantatur ini satu-satunya sastrawan Indonesia yang bisa masuk ke nominasi peraih hadiah Nobel Sastra Dunia. Kebetulan Indonesia sampai saat ini itu belum ada yang berada di jajaran sana kecuali Pram. Sebenarnya Pram ini tinggal menunggu waktu saja ya, dia bisa memperoleh hadiah Nobel, tetapi di umurnya ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kontraknya di dunia sudah habis gitu ya, sehingga Indonesia tidak ada lagi yang bisa berada di jajaran sana. Semoga saja beberapa tahun ke depan ada penulis-penulis kita dan sastrawan Indonesia ini yang masuk ke Nobel Sastra Dunia. Kemudian ada Uti Tatang Sontani seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini orang Cianjur. Kemudian Maria Amin, ini seorang pengarang wanita. Nur Syamsu, awas, Nur Syamsu jangan menganggap ini laki-laki, tapi ini perempuan ya. Nur Syamsu ya, dia dari Sumatera Barat. Waluyati ya, ini pengarang perempuan yang lahir dari Sukabumi ya. Itu nama-nama pengarang-pengarang atau sastrawan sastrawati dari angkatan 1945 ya. Jadi ada hal-hal yang menarik. Jadi ketika menyebut angkatan 45 ya, angkatan 45 ini ya, ini identik dengan Chairil Anwar, identik dengan surat kepercayaan gelanggang. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal isinya poin-poin besarnya. Nah, ini saya coba untuk membacakan secara utuh saja ya, biar ini sebagai dokumentasi bahwa ketika kalian nanti atau siapapun mencari bagaimana sih perjanjian gelanggang itu, surat kepercayaan gelanggang, tidaknya video ini bisa menjawabnya.
Surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilap dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia, dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Ya, itu secara utuh surat Gelanggang Seniman Merdeka gitu ya, dibentuk oleh Gelanggang Seniman Merdeka, surat perjanjian gelanggang gitu ya. Jadi ya, ini tentunya menjadi titik tumpu ya lahirnya angkatan 45 sebagai, atau bukan titik tumpu, atau ciri khas atau penanda gitu ya. Bahkan ketika ini salah satunya jadi untuk membuktikan Syekh Khalil Anwar yang judulnya Aku, yang sangat fenomenal ini menunjukkan hal itu ya. Jadi aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu salah satu contoh ekspresionisme ya di dalam karya sastra yang ingin diwujudkan oleh angkatan ini gitu ya. Tidak hanya itu ya, Rifai Apin ini dia juga menulis Sajak Kebebasan. Di antara hancuran tembok yang kuruntuhkan, berdiri aku atas kuda putihku, gaya dan jaya. Di hadapanku menggambar padang dan bukit, dengan lengkuhan langit yang membuatku lapar ruangan. Lalu dadaku memberikan ruang bagi jantung yang memukul berdentangan, memancarkan darah yang dia degupkan. Darah kudaku pun ikut menjelang dan dia berlonjak-lonjak ke kekesalan. Lalu kelepas dan kami menderu pacu ke pantai-pantai. Ini Sajaknya Kebebasan ya, karyanya Rifai Apin. Tentunya dari sinilah akhirnya peninggalan yang akhirnya ada di kesusastraan Indonesia gitu ya. Bahkan puisi cerpen saat ini berutang budi kepada angkatan 45. Mengapa? Karena di sini ada yang masih bertahan sampai saat ini, bahkan bisa mencari bentuk
bisa menjadi identitas kesusastraan kita saat ini yang tidak kaku, tidak terlalu banyak aturan, itu muncul dari angkatan 45 ini. Ya, tentunya dari situlah kita bisa mendapatkan catatan bahwa angkatan 45 ini sebagai mulai berkembangnya kesusastraan Indonesia. Mengapa? Karena dia sudah tidak berkiblat ke barat, dia sudah tidak berkiblat ke saudara tuanya dari Jepang yang mengajarkan banyak kesenian dan kebudayaan, tetapi mulai menggali diri, mulai menggali dan menciptakan identitas diri ini dari angkatan 45 ini. Ya, semoga saja sedikit ulasan sebagai pemantik angkatan 45 ini bisa membuat kita mencari celah-celah atau mengejar titik-titik sejarah angkatan 45 ini lebih mudah, dan siapa pengarang yang ada di dalamnya, apa fenomenanya dan lain sebagainya. Semoga ini sebagai titik tumpu, ya, teman-teman semua bisa mencari sekali lagi di jurnal, di majalah, dimanapun, berangkat dari titik di video ini, ya. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jika memang video ini ada manfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa di like, ya. Tapi kalau tidak suka ya bisa dikasih jempol ke bawah saja, nggak apa-apa gitu ya, di dislike gitu ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyentri. Jangan lupa subscribe.